Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Berdasarkan amplitudonya, maka gelombang dibagi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner, atau disebut juga gelombang berdiri. Di mana gelombang berjalan yang A, yang ini, ya, amplitudo dan fasenya sama di setiap titik yang dilalui gelombang. Nah, ini ya, fasenya sama di setiap titik yang dilalui gelombang. Kalau gelombang stasioner itu amplitudonya tidak tetap dan berubah-ubah. Ya, gelombang ini dapat dibagi dua, yaitu gelombang stasioner yang diakibatkan oleh pemantulan di ujung terikat dan di ujung bebas. Ini gelombang berjalan, ini gelombang stasioner. Yang pertama kita bahas adalah gelombang berjalan, yaitu gelombang yang amplitudo dan fasenya tetap di setiap titik yang dilewatinya. Persamaan gelombang berjalan, kalau dia dari titik O, maka YA sin omega T. Pada titik P, yaitu Y sama dengan plus minus A sin buka kurung omega T plus minus KX dalam buku tutup kurung. Di mana Y itu simpangan, A amplitudo, omega kecepatan sudut, K adalah bilangan gelombang, sedangkan X jarak titik ke sumber, T adalah waktu. Di sini ada plus, ada minus. Jadi tanda plus itu jika titik asal O bergetar ke atas. Nah, ini bergetar ke atas, maka di sininya plus. Jika negatif, maka bergetar ke bawah, ya, mulainya dari bawah. Terus tanda pada sin omega T di sini, kalau dia plus, gelombang merambat ke arah X. Ya, negatif berarti arahnya ke sana, ke kiri. Kalau dia negatif, maka X positif. Nah, yang ini itu kalau dia positif. Jadi Y sama dengan plus minus A sin 2pi T per T X per lambda. Lanjut, persamaan gelombang berjalan tadi. Jadi persamaan gelombang pada titik P, di titik P T min X per kecepatan, X per kecepatan, K 2pi per lambda. Nah, ini fase, ya, fase gelombang T per T, ya, T per T fase gelombang. Jadi inilah theta itu sudut fase, frekuensi, periode panjang gelombang. Nah, ini semua ya yang harus kalian hafalkan, harus kamu lihat. Energi gelombangnya setengah Ka kuadrat, atau dayanya adalah 2pi kuadrat F kuadrat A kuadrat rho AP ini. Ya. A itu luas, ini A-nya harusnya A besar. Mungkin untuk membedakan A pada amplitudo. Seperti itu. Nah, contoh suatu gelombang berjalan mempunyai persamaan Y sama dengan 0,01 sin pi 4T min X, di mana Y dalam sentimeter, T dalam second. Berapa simpangan terbesar? Jadi kalau ditanya simpangan terbesar itu adalah sama dengan amplitudonya. Di sini amplitudonya adalah 0,01, maka jawabannya adalah 0,01 dalam sentimeter. Ini harusnya sentimeter. Misalkan ada gelombang persamaan Y sama dengan 0,2 sin 2pi 60T min 2X.
Y dalam meter, T dalam second. Ditanya cepat rambat gelombang tersebut atau dia P ya. Nah ini pilihan ganda, kita lihat persamaannya adalah Y sama dengan 0,2 sin 2pi 60 T min 2X. Maka harus dimasukkan ini 2 ya, supaya kita dapatkan ini. Ini pi-nya harus masuk sini 2pi. Ya, ini persamaan umumnya 0,2 sin 2pi 60T min 2X. Maka 0,2 sin ini pi-nya harus masuk ke sini 120pi min 4px. Harusnya seperti itu ya, 4px. Ya, karena rumus umumnya adalah A sin omega T kx plus minus kx ini min. Jadi sini adalah omega 2, ini 120pi omega adalah 2pf. Di frekuensinya 60 Hz. Setelah itu K, ini K ini pi-nya harusnya masuk ke dalam, berarti 4pi sama dengan K. 4pi sama dengan 2pi per lambda. Sehingga lambda sama dengan 2/4,5 meter. Maka cepat rambatnya lambda kali frekuensi setengah kali 60, 30 meter per second. Seperti itu, kita lihat sekarang superposisi gelombang. Apa itu superposisi? Yaitu dua gelombang atau lebih merambat pada medium yang sama. Jadi dua gelombang itu dijumlahkan menghasilkan gelombang baru nih. Berarti ini adalah gelombang pertama, ini gelombang kedua digabungin jadi satu. Nah, bentuknya jadi gelombang yang kedua seperti itu. Jadi simpangan satu, gelombang pertama ditambah gelombang kedua. Nah, ini bentuk persamaannya. Y1 A sin kx min omega T, Y2 adalah A sin kx min omega T plus pi. Kenapa plus pi? Karena dia ditambah untuk sudut fasenya. Fasenya tambah ya. Dari persamaan Y1 plus Y2 di sini kita masukkan, maka nanti seperti rumus matematika, sin alfa plus minus sin beta ini sama dengan 2 sin setengah alfa plus minus beta cos setengah alfa plus minus beta. Ya, kita masukkan di sini, maka kita dapatkan A sin kx min omega T plus A sin kx min omega T plus pi. Maka kita dapatkan di sini 2A ya. Cos pi per 2 ya. Ini cos pi per 2 sin kx min omega T plus pi per T. Pi per 2. Maka kita dapatkan Y sama dengan 2A menjadi A, karena AP itu adalah 2A. Nanti kita bahas lagi di gelombang stasioner, maka kita dapatkan seperti ini. Ya, contoh misalkan ada Y1 A sin pi 4T min X, Y2 A sin pi 2T min X, di mana amplitudenya 3, hanya 3, ini 2 waktu. Jika waktu 0,5 second, jarak sumber 1,5, berapa superposisinya? Tinggal masukkan Y1 A sin pi 4pi plus, ya, kita masukkan saja angka-angkanya, maka kita dapatkan 3 sin 90 derajat plus 2 sin min 90 derajat, 3 dikurang 2, 1. Jadi demikianlah untuk pertemuan pertama tentang gelombang berjalan dan superposisi. Oke, silakan kalian nanti mengerjakan soal dan diskusi mandirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.